Apa artinya menjalani hidup yang panjang dan penuh semangat setelah usia 80 tahun? Saat Anda melewati tonggak sejarah ini, setiap hari terasa seperti sebuah anugerah dan tubuh Anda mulai membisikkan petunjuk tentang berapa tahun lagi yang mungkin harus Anda hargai. Beberapa orang di usia 80-an memancarkan energi, tetap tajam, aktif, dan sangat terhubung dengan kehidupan. Sementara yang lain mendapati diri mereka melambat, bergulat dengan kelelahan, atau menghadapi tantangan kesehatan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya terletak pada tanda-tanda yang halus namun kuat, indikator yang berakar pada sains yang mengungkapkan berapa lama dan seberapa baik Anda bisa hidup. Dalam artikel ini, kami akan membahas 8 petunjuk kesehatan yang dapat memprediksi umur panjang Anda setelah usia 80 tahun. Ini bukanlah tebakan acak atau dongeng dari orang tua. Hal ini didukung oleh penelitian dan diamati pada mereka yang berhasil mencapai usia lanjut. Saat Anda selesai membaca, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang tubuh Anda katakan. Dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda tidak hanya untuk hidup lebih lama, tetapi juga untuk hidup lebih baik. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena Anda mungkin melewatkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau sinyal-sinyal yang dapat membuat perbedaan besar di masa depan Anda. Mengenali petunjuk-petunjuk ini akan memberi Anda alat untuk mengendalikan kesehatan Anda dan menambah tahun-tahun cerah dalam hidup Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam, tuliskan tanda 1 di komentar jika Anda siap untuk membuka rahasia menuju kehidupan yang lebih panjang dan tekan berlangganan untuk tidak pernah melewatkan tip. Ikuti terus sampai akhir untuk melihat kejutan mengejutkan yang tidak ingin Anda lewatkan. Sekarang, mari kita mulai. Petunjuk pertama, tingkat energi Anda. Berapa banyak semangat yang Anda miliki dalam langkah Anda setelah 80? Tingkat energi harian Anda adalah salah satu tanda paling jelas tentang berapa lama Anda bisa hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mempertahankan energi yang stabil dan bersemangat cenderung memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat, kesehatan jantung yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Energi bukan hanya tentang perasaan terjaga. Ini adalah cerminan seberapa baik tubuh Anda berfungsi. Bayangkan dua tetangga, Martha dan Ellen, keduanya berusia 82 tahun. Martha bangun setiap pagi siap menjalani harinya, entah itu berkebun, mengunjungi teman, atau menikmati hobi. Dia merasa waspada dan terlibat. Sebaliknya, Ellen sering merasa lelah, perlu tidur siang untuk melewati sore hari, dan kesulitan menemukan motivasi bahkan untuk tugas-tugas sederhana. Meskipun vitalitas Martha menunjukkan bahwa tubuhnya masih bekerja maksimal, kelelahan yang dialami Ellen dapat menandakan masalah seperti gizi buruk, kurang olahraga, atau bahkan kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis. Energi yang rendah dapat menjadi pertanda penurunan massa otot, melemahnya sirkulasi, atau bahkan perubahan kognitif dini. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan energi Anda. Perubahan kecil seperti mengonsumsi makanan kaya nutrisi, tetap terhidrasi, dan menambahkan gerakan ringan seperti jalan kaki atau peregangan setiap hari dapat mengisi ulang tenaga Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa diri sendiri. Apakah Anda dipenuhi dengan kehidupan, atau apakah Anda merasa seperti kehabisan tenaga? Jika energi Anda menurun, jangan abaikan. Mulailah melakukan perubahan kecil pada rutinitas Anda hari ini, karena seberapa besar semangat yang Anda miliki saat ini dapat memprediksi seberapa cemerlang Anda akan bersinar di tahun-tahun mendatang. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan petunjuk 1 di komentar di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol itu dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Petunjuk kedua, ketajaman mental Anda. Pikiran Anda seperti otot, dan seberapa baik kerjanya setelah usia 80 tahun dapat mengungkapkan banyak hal tentang umur panjang Anda.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki mental yang tajam, mampu mengingat detail, memecahkan masalah, dan mempelajari hal-hal baru, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Pikiran yang jernih mencerminkan otak yang sehat, aliran darah yang kuat, dan ketahanan terhadap penurunan yang berkaitan dengan usia. Bayangkan dua orang sahabat, George dan Sam, keduanya berusia 85 tahun. George menyukai teka-teki silang, membaca setiap hari, dan menikmati perdebatan yang seru dengan klub bukunya. Ingatannya tajam, dan dia mempelajari keterampilan baru dengan mudah. Namun, Sam menyadari bahwa pikirannya tidak seperti dulu lagi. Dia lupa nama, kesulitan mengikuti percakapan, dan lebih sering merasa berkabut. Meskipun kelincahan mental George menunjukkan bahwa otaknya berkembang, penurunan yang dialami Sam mungkin menunjukkan berkurangnya cadangan kognitif atau bahkan tanda-tanda awal demensia. Hilangnya ingatan atau kesulitan berkonsentrasi bukan hanya merupakan bagian normal dari penuaan. Ini adalah sinyal untuk bertindak. Berita bagusnya, Anda bisa menjaga otak Anda tetap tajam. Aktivitas seperti membaca, bermain kartu, mempelajari hobi baru, atau bahkan bersosialisasi dapat memperkuat pikiran Anda. Jadi, ujilah diri Anda. Apakah mental Anda masih cepat, atau apakah Anda merasakan adanya perlambatan? Jika pikiran Anda terasa agak kaku, jangan menunggu, mulai menantangnya hari ini, karena otak yang tajam sekarang bisa berarti kehidupan yang lebih panjang dan lebih kaya di masa depan. Berikan petunjuk 2 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti kami, dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak wawasan agar Anda terus berkembang. Petunjuk ketiga, kesehatan jantung Anda. Jantung Anda adalah mesin tubuh Anda, dan seberapa baik kinerjanya setelah usia 80 tahun merupakan indikator utama umur panjang. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa jantung yang kuat dan sehat tercermin dari tekanan darah yang stabil, denyut nadi yang stabil, dan sirkulasi yang baik berhubungan dengan umur yang lebih panjang. Sebaliknya, jantung yang bergejolak bisa menandakan adanya masalah. Bayangkan dua saudara kandung, Clara dan Dorothy, keduanya berusia 83 tahun. Clara menjaga kesehatan jantungnya dengan jalan-jalan teratur, pola makan seimbang, dan kunjungan dokter rutin. Tekanan darahnya stabil dan dia jarang merasa sesak napas. Namun, Dorothy membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Dia kurang aktif, pola makannya banyak mengonsumsi makanan olahan, dan dia menyadari jantungnya berdebar kencang atau terkadang merasa berat. Meskipun kesehatan jantung Clara menunjukkan bahwa ia mampu bertahan lama, gejala yang dialami Dorothy mungkin menunjukkan masalah seperti kolesterol tinggi, hipertensi, atau bahkan penyakit jantung. Mengabaikan kesehatan jantung bukanlah suatu pilihan. Tikar Anda membuat segalanya tetap berjalan. Kabar baiknya, Anda bisa menguatkan hati Anda. Langkah sederhana seperti makan lebih banyak buah dan sayur, mengurangi garam, dan melakukan kardio ringan, seperti jalan cepat atau berenang, dapat membuat perbedaan besar. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda merasa jantung Anda kuat dan stabil, atau pernahkah Anda memperhatikan tanda-tanda peringatan seperti sesak napas atau detak jantung tidak teratur? Jangan mengabaikannya. Konsultasikan ke dokter Anda dan mulailah kebiasaan yang menyehatkan jantung hari ini, karena jantung yang kuat kini berarti lebih banyak tahun untuk menikmati hidup. Komentari petunjuk 3 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda bersama saya dan berlangganan untuk terus mempelajari cara menjalani hidup terbaik Anda. Petunjuk keempat, fleksibilitas dan mobilitas Anda. Bisakah Anda membungkuk, meregangkan, dan bergerak dengan mudah? Fleksibilitas dan mobilitas Anda setelah usia 80 tahun merupakan indikator kuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang tetap lentur dan bergerak mampu bangkit dari kursi, menaiki tangga, atau membungkuk, cenderung memiliki risiko jatuh, cedera, dan nyeri kronis yang lebih rendah. Fleksibilitas mencerminkan persendian yang kuat, otot yang sehat,
dan sirkulasi yang baik. Bayangkan dua pensiunan, Tom dan Fred, keduanya berusia 81 tahun. Tom berlatih yoga 2 kali seminggu, melakukan peregangan setiap hari, dan bergerak dengan percaya diri, baik saat dia mengikat tali sepatu atau meraih rak yang tinggi. Namun Fred merasa kaku dan pegal. Bangkit dari kursi membutuhkan usaha, dan dia menghindari membungkuk karena tidak nyaman. Meskipun mobilitas Tom menunjukkan bahwa tubuhnya tangguh, kekakuan Fred bisa menandakan hilangnya otot, masalah persendian, atau bahkan kelemahan dini. Mobilitas yang terbatas tidak hanya membuat hidup lebih sulit, tetapi juga meningkatkan risiko terjatuh yang dapat mengubah hidup. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan fleksibilitas Anda. Peregangan lembut, yoga, atau bahkan terapi fisik dapat membuat persendian tetap kendur dan tubuh Anda kuat. Jadi, ujilah mobilitas Anda. Bisakah Anda bergerak bebas, atau apakah Anda merasa kaku dan dibatasi? Jika Anda tidak lentur seperti yang Anda inginkan, mulailah dari hal kecil hari ini, karena tetap mobile sekarang dapat membuat Anda tetap mandiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Berikan petunjuk 4 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak kiat agar tetap bersemangat. Petunjuk kelima, kesehatan pencernaan Anda. Apa yang terjadi di usus Anda dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa lama Anda akan hidup. Sistem pencernaan yang sehat setelah usia 80 tahun ditandai dengan buang air besar yang teratur, nafsu makan yang baik, dan tidak adanya rasa tidak nyaman yang kronis, mendukung penyerapan nutrisi, kesehatan kekebalan tubuh, dan vitalitas secara keseluruhan. Penelitian menghubungkan kesehatan usus yang buruk dengan risiko peradangan, infeksi, dan bahkan penurunan kognitif yang lebih tinggi. Bayangkan dua sepupu, Ruth dan Helen, keduanya berusia 84 tahun. Ruth mengonsumsi makanan kaya serat dengan banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Dia merasa sehat setelah makan dan tetap teratur. Namun, Helen berjuang melawan sembelit, kembung, dan nafsu makan yang pilih-pilih. Dia bergantung pada makanan olahan dan tidak minum cukup air. Meskipun kesehatan usus Ruth memicu energi dan ketahanannya, masalah yang dialami Helen bisa jadi disebabkan oleh gizi buruk, dehidrasi, atau bahkan kondisi mendasar seperti sindrom iritasi usus besar. Usus yang lamban tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga melemahkan kemampuan tubuh Anda untuk melawan penyakit. Kabar baiknya, Anda bisa memelihara usus Anda, mengonsumsi lebih banyak serat, tetap terhidrasi, dan menambahkan probiotik seperti yogurt atau suplemen, dapat menjaga semuanya berjalan lancar. Jadi, periksalah isi perut Anda. Apakah Anda mencerna dengan baik atau apakah Anda mengalami ketidaknyamanan dan ketidakteraturan? Jika pencernaan Anda terasa tidak enak, jangan abaikan. Buatlah pilihan yang ramah usus sekarang juga, karena usus yang sehat sekarang bisa berarti Anda lebih sehat di tahun-tahun mendatang. Komentari petunjuk 5 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti dan berlangganan untuk menjaga kesehatan Anda tetap pada jalurnya. Petunjuk 6. Ketahanan emosional Anda. Bagaimana Anda bangkit kembali dari pasang surut kehidupan? Ketahanan emosional Anda setelah usia 80 tahun adalah indikator utama umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tetap optimis, beradaptasi terhadap tantangan, dan memiliki pandangan positif cenderung hidup lebih lama dengan risiko depresi dan penyakit terkait stres yang lebih rendah. Sebaliknya, hal-hal negatif yang kronis dapat melemahkan tubuh dan pikiran Anda. Bayangkan dua teman lama, Betty dan Alice, keduanya berusia 86 tahun. Betty menghadapi kemunduran, seperti masalah kesehatan atau perselisihan keluarga, dengan tenang. Dia menemukan kegembiraan di saat-saat kecil, tetap bersyukur, dan bersandar pada keyakinan atau hobinya untuk mengatasinya. Alice bagaimanapun memikirkan masalah. Dia merasa terbebani oleh rasa frustrasi kecil dan seringkali tergelincir ke dalam kesedihan atau kekhawatiran. Meskipun ketahanan Betty membuat hati dan pikirannya tetap kuat,
Sikap negatif Alice meningkatkan tingkat stresnya, yang dapat membahayakan sistem kekebalan dan jantungnya. Kesehatan emosional bukan hanya tentang perasaan baik. Ini tentang melindungi tubuh Anda dari dalam ke luar. Kabar baiknya, Anda dapat membangun ketahanan. Praktik seperti menulis jurnal rasa syukur, meditasi, atau berbicara dengan teman terpercaya dapat meningkatkan semangat Anda. Jadi, renungkan pola pikir Anda. Apakah Anda menghadapi tantangan dengan harapan, atau Anda merasa terbebani oleh kekhawatiran? Jika kesehatan emosional Anda perlu ditingkatkan, mulailah memeliharanya hari ini, karena hati dan pikiran yang tangguh sekarang dapat menambah umur Anda. Berikan petunjuk 6 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan berlangganan untuk mengetahui lebih banyak cara untuk berkembang. Petunjuk 7. Kesehatan kulit dan rambut Anda. Kulit dan rambut Anda seperti cermin yang mencerminkan kesehatan Anda secara keseluruhan, dan kondisinya setelah usia 80 tahun dapat memberi petunjuk umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia dengan kulit terhidrasi, elastis, dan rambut sehat seringkali memiliki nutrisi, sirkulasi, dan keseimbangan hormon yang lebih baik, semuanya terkait dengan umur yang lebih panjang. Namun, kulit kusam, rambut menipis, atau kekeringan kronis dapat menandakan kekurangan atau masalah kesehatan. Bayangkan dua saudara perempuan, Grace dan Mildred, keduanya berusia 82 tahun. Kulit Grace halus dan terhidrasi dengan baik, serta rambutnya masih tebal dan berkilau berkat pola makan yang kaya nutrisi, hidrasi, dan perawatan diri yang baik. Kulit Mildred kering dan bersisik, dan rambutnya sangat tipis. Dia tidak makan dengan baik dan melewatkan pelembab. Meskipun penampilan Grace yang bercahaya menunjukkan bahwa tubuhnya mendapat nutrisi yang baik, perubahan yang terjadi pada Mildred bisa jadi menunjukkan kekurangan vitamin, dehidrasi, atau bahkan masalah tiroid. Kulit dan rambut Anda bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga merupakan jendela kesehatan Anda. Kabar baiknya, Anda dapat memperbaiki kondisi mereka. Mengonsumsi makanan kaya omega-3, tetap terhidrasi, dan menggunakan perawatan kulit yang lembut dapat membuat perbedaan. Jadi, periksa refleksi Anda. Apakah kulit dan rambut Anda cerah? Atau apakah Anda memperhatikan adanya perubahan? Jika mereka terlihat tidak bersemangat, mulailah merawatnya hari ini. Karena kulit dan rambut yang sehat sekarang, berarti Anda akan menjadi lebih sehat di masa depan. Komentari petunjuk 7 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda bersama saya dan berlanggananlah untuk mendapatkan tips peningkatan kesehatan lainnya. Petunjuk 8. Tujuan Anda. Apakah Anda bangun setiap hari dengan alasan untuk bangun dari tempat tidur? Rasa memiliki tujuan yang kuat setelah usia 80 tahun adalah salah satu prediktor umur panjang yang paling kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermakna, baik melalui hobi, aktivitas sukarela, atau keluarga, cenderung hidup lebih lama dengan risiko penyakit jantung, depresi, dan penurunan kognitif yang lebih rendah. Tanpa tujuan, isolasi dan kemunduran dapat terjadi. Bayangkan dua duda, Henry dan Paul, keduanya berusia 85 tahun. Henry tetap sibuk membimbing kaum muda di gerejanya, merawat kebunnya, dan merencanakan pertemuan keluarga. Dia merasa hari-harinya penting. Namun, Paul kesulitan menemukan makna sejak istrinya meninggal. Dia menghabiskan waktu berjam-jam sendirian, tanpa banyak hal yang dinanti-nantikan. Meskipun tujuan Henry meningkatkan kesehatan dan kebahagiaannya, kurangnya arahan Paul meningkatkan risiko penurunan mental dan fisik. Tujuan bukanlah tentang pencapaian besar, tetapi tentang menemukan kegembiraan dan makna dalam hal-hal kecil. Kabar baiknya, Anda dapat memupuk tujuan, menjadi sukarelawan, melakukan hobi, atau berhubungan dengan orang-orang terkasih dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda merasa didorong oleh tujuan, atau apakah hari-hari Anda terasa hampa? Jika Anda membutuhkan dorongan semangat,
Mulailah mengeksplorasi apa yang penting bagi Anda hari ini, karena kehidupan yang bermakna saat ini bisa berarti bertahun-tahun lagi untuk menjalaninya sepenuhnya. Berikan petunjuk 8 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan berlangganan untuk terus menginspirasi kehidupan terbaik Anda. Setelah menjelajahi 8 petunjuk kesehatan yang mengungkap cara hidup lebih lama dan lebih baik setelah usia 80, saya merasa terinspirasi sekaligus tertantang untuk lebih memperhatikan hidup saya sendiri. Setiap petunjuk, energi, ketajaman mental, kesehatan jantung, fleksibilitas, pencernaan, ketahanan emosional, vitalitas kulit dan rambut, serta rasa tujuan hidup, bagaikan cermin yang memantulkan kondisi tubuh dan pikiran kita saat ini, sekaligus kekuatan yang kita miliki untuk membentuk masa depan. Di Indonesia, di mana nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kebahagiaan sederhana sangat dijunjung, petunjuk ini terasa sangat relevan. Petunjuk ini mengingatkan kita bahwa menua bukan berarti kehilangan semangat, melainkan merawatnya dengan penuh kesadaran, seperti kita merawat tanaman padi di sawah yang perlu air dan sinar matahari untuk tumbuh subur. Yang paling berkesan bagi saya adalah kisah Donna Zelia, yang di usia 87 tahun masih menari, mengerjakan teka-teki silang, dan mengajari cucunya memasak. Ia adalah bukti nyata bahwa kebiasaan kecil seperti berjalan kaki, makan sehat, dan menjaga pikiran tetap aktif dapat mengubah masa tua menjadi fase penuh energi dan makna. Sebaliknya, melihat bagaimana mengabaikan tanda-tanda seperti kelelahan atau isolasi dapat menyebabkan masalah besar, membuat saya sadar betapa pentingnya bertindak sekarang tanpa menunggu krisis. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa umur panjang bukanlah anugerah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari usaha sehari-hari yang dibangun dengan pilihan sederhana namun konsisten. Dalam konteks Indonesia, di mana akses ke layanan kesehatan atau waktu untuk perawatan diri kadang terbatas, ini mungkin terasa menantang, tetapi juga membuka peluang. Misalnya, memasukkan lebih banyak sayuran lokal seperti kol play atau daun singkong yang mudah ditemukan di pasar dapat meningkatkan pencernaan dan energi kita. Berjalan di sekitar kampung, mengikuti senam pagi bersama tetangga, atau menghadiri arisan dapat memperkuat pikiran dan ketahanan emosional kita. Bahkan tindakan kecil seperti mengobrol dengan keluarga atau merawat tanaman di pekarangan dapat menghidupkan kembali rasa tujuan hidup. Tindakan-tindakan ini tidak memerlukan banyak biaya, tetapi dampaknya luar biasa, seperti setetes air yang perlahan membentuk sungai besar. Bagi saya, pesannya jelas. Tidak peduli berapa usia kita, selalu ada waktu untuk memulai. Konsistensi dan hubungan dengan orang-orang terkasih, nilai yang sangat Indonesia, adalah kunci untuk hidup tidak hanya lebih lama, tetapi dengan kualitas, kebahagiaan, dan kemandirian yang lebih baik. Menerapkan ini dalam hidup saya berarti berkomitmen pada perubahan kecil namun bermakna. Saya akan menyisihkan 10 menit setiap hari untuk peregangan, menambahkan lebih banyak sayuran dalam makanan saya, dan mencari kegiatan yang menghubungkan saya dengan orang lain, seperti bergabung dengan kelompok doa atau kegiatan sosial di masjid. Lebih dari itu, saya ingin lebih mendengarkan tubuh dan pikiran saya dengan penuh kasih, memperlakukannya sebagai mitra dalam perjalanan ini. Menua dengan baik di Indonesia berarti hidup dengan hati yang penuh, tubuh yang sehat, dan jiwa yang tetap berseri, dan itu dimulai dengan pilihan yang saya buat hari ini. Nah, petunjuk mana yang paling menginspirasimu? Tulis di kolom komentar petunjuk favoritmu atau perubahan kecil yang ingin kamu coba. Bisa ketik petunjuk 1 atau ide lainnya. Ceritamu bisa menginspirasi orang lain untuk melangkah. Kalau video ini menyentuh hatimu, like, share ke teman atau keluarga yang perlu semangat ini, dan subscribe dengan klik tombol di samping agar tak ketinggalan tips hidup lebih baik. Ayo, kita wujudkan hidup yang lebih bersemangat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.